Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar bersama di mata pelajaran fisika. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari submateri pengukuran. Nah, untuk hari ini kita akan belajar angka penting. Di sini nanti juga akan ada notasi ilmiah. Notasi ilmiah digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran yang nilainya itu terlalu kecil atau terlalu besar. Bentuknya adalah A, sekian 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 kalikan 10 pangkat N, di mana A-nya itu adalah bilangan antara 1 sampai 9, jadi tidak boleh kurang dari 1 atau lebih dari 9. Nah, N-nya itu adalah eksponen atau pangkatnya, berupa bilangan bulat, boleh bulat negatif maupun bulat positif. Nah, sebagai contoh, misalkan ada pengukuran tebal suatu plat dan diperoleh hasil 0,012 meter, maka notasi ilmiahnya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 3. Langkah pertamanya adalah kamu geser komanya agar menghasilkan bilangan antara 1 sampai 9. Nah, jadi komanya digeser sampai di antara 1 dan 2, jadi 1,2. Nah, berapa banyaknya pergeseran komanya? Nah, kalian hitung. Oh, ternyata 3 kali ke sebelah kanan. Nah, karena 3 kali, maka pangkatnya jadi pangkat 3. Karena ke kanan, maka jadi min. Jadi pangkatnya 10 pangkat min 3 gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, jika nilai yang besar. Nah, di situ ada massa suatu benda 180.000 kg. Nah, langkah pertama untuk mengubahnya adalah kalian taruh koma agar menghasilkan angka antara 1 sampai 9. Nah, maka komanya ditaruh di antara 1 dan 8, menghasilkan 1,8. Nah, setelah itu kalian hitung dari belakang sampai ke 8 itu ada berapa angka. Ternyata ada 5, maka pangkatnya adalah pangkat 5. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar angka penting. Angka penting merupakan angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan satu angka taksiran. Angka taksirannya ini terletak di angka yang paling belakang. Misalkan di situ ada contoh pengukuran lebar dan diperoleh hasil 125,5 cm. Angka pastinya yaitu 3 angka yang pertama, yaitu 1, 2, 5. Kemudian angka taksirannya itu angka yang paling belakang, yaitu 5. Lalu, apa saja angka yang termasuk angka penting dan angka tidak penting? Yang pertama adalah semua angka bukan 0 itu adalah angka penting. Angka bukan 0 itu adalah angka penting ya, diingat. Sebagai contoh, misalkan di situ ada pengukuran tebal buku dan diperoleh hasil 4,3 cm. Nah, di sini kan angkanya bukan 0 semua. Ada angka 4 dan angka 3. Jadi, angka pentingnya ada 2, yaitu 4 dan 3. Yang kedua, angka 0 setelah angka bukan 0 pada bilangan desimal merupakan angka penting. Contohnya, tebal plat adalah 4,20 mm. Nah, di sini ada angka 0 setelah angka 2. Maka 0 di sini adalah angka penting. Jadi, total jumlah angka pentingnya adalah 3, yaitu 4, 2, dan 0. Contoh yang lain, misalkan lebar meja di situ adalah 1,02 meter. Nah, 0 di sini terletak setelah angka 1.
Jadi dia setelah angka bukan 0, yaitu 1 ya. Jadi 0 di sini juga termasuk angka penting. Jadi totalnya ada 3 angka penting, yaitu 1, 0, dan 2. Selanjutnya, angka 0 sebelum angka bukan 0 pada desimal adalah bukan angka penting. Contohnya, 0,043 meter. Nah, di sini ada 2 angka 0 sebelum angka bukan 0. Nah, di sini 0-nya tidak termasuk angka penting. Nah, yang angka penting hanyalah angka 4 dan 3 saja. Jadi, pada angka 0,043, jumlah angka pentingnya adalah 2, yaitu 4 dan 3. Kemudian yang terakhir, angka 0 setelah angka bukan 0 pada bilangan bulat adalah bukan angka penting. Contohnya, misalkan lebar lapangan itu 110 meter. Nah, di sini ada angka 0 setelah angka 1, tapi bilangannya bukan desimal. Maka angka 0 di sini bukanlah angka penting. Angka pentingnya hanyalah 1 dan 1. Sehingga jumlah angka pentingnya adalah 2. Selanjutnya kita akan belajar aturan operasi angka penting. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Sifatnya sama, yaitu nanti hasilnya hanya boleh mempunyai satu angka taksiran. Ingat, angka taksiran tadi adalah angka yang paling terakhir atau angka yang paling belakang. Nah, di situ ada contoh lapangan dengan panjang 110,50 meter dan lebarnya 80,20 meter. Nah, yang ditanyakan adalah keliling lapangan itu. Untuk mencari keliling, kita bisa menggunakan rumus 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini ada operasi panjang tambah lebar ya. Nah, angka pentingnya di situ. Panjangnya tadi 110,50 dan lebarnya adalah 80,20. Yang di garis bawah itu adalah angka taksirannya. Yang panjang itu angka taksirannya 2 angka setelah koma. Kemudian yang lebar itu juga 2 angka setelah koma. Otomatis nanti angka taksiran hasilnya adalah 2 angka setelah koma juga ya. Berarti tidak kita apa-apakan, cukup dengan dijumlahkan saja. Nah, hasilnya itu 190,70. Kemudian kita kalikan 2. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, aturan dalam perkalian dan pembagian. Apa sifatnya? Yaitu hasilnya hanya boleh memiliki jumlah angka penting yang sama dengan bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Nah, contohnya masih sama. Ada lapangan dengan lebar tertentu, kemudian yang ditanyakan adalah luasnya. Nah, luas itu dapat kita cari dengan panjang kali lebar. Nah, di sini ada operasi perkalian. Tadi hasilnya memiliki angka penting yang sama dengan bilangan yang angka pentingnya paling kecil. Nah, kita cari dulu angka penting dari panjangnya. Berapa, lebarnya berapa gitu ya. Nah, di situ panjangnya 110,50. Berapa angka pentingnya? 5 angka penting, semuanya penting. 1, 1, 0, 5, dan 0. Kenapa 0 di sini angka penting? Karena letaknya adalah setelah angka bukan 0. Kemudian yang lebarnya 80,20. Jumlah angka pentingnya ada 4. Nah, berarti nanti hasilnya harus memuat berapa angka penting? Harus memuat 4 angka penting, karena yang lebih sedikit adalah 4 gitu ya. Kemudian kita kalikan 110,70
kalikan 80,20. Nah, hasilnya seperti itu. Nah, di situ ada banyak angka penting ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 angka penting. Kemudian harus dibulatkan menjadi 4 saja. Jadinya 88,62. Sebagai contoh yang lain, di sini ada 4,87 dikurangi 3,6. Nah, hasilnya adalah 1,27. Nah, yang saya garis bawah itu adalah angka taksiran. Untuk 4,87 berarti angka taksirannya 7. Kemudian untuk 3,6 angka taksirannya adalah 6. Nah, hasilnya angka taksirannya itu adalah 2 dan 7-nya itu. Jadi karena 6-nya tadi angka taksiran, ketika 8 dikurangi 6 maka hasilnya juga angka taksiran gitu ya. Nah, ingat tadi ketika pengurangan itu hanya boleh memiliki angka taksiran 1 saja gitu ya. Jadi yang 1,27 itu kita bulatkan agar punya satu angka taksiran saja. Nah, jadi 1,3. Sebagai latihan, silakan kerjakan soal-soal berikut ini di buku kalian masing-masing. Sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.